Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra Qaulika Mufarihati dengan nomor induk mahasiswa 2105110876 dari Rombel 2 kelas 2B Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas dari usaha yang akan saya dirikan. Untuk usaha saya kali ini, yaitu usaha percetakan dan fotokopi. Nah, sebelum mendirikan usaha, terdapat 9 elemen yang perlu diperhatikan terlebih dahulu oleh seorang calon wirausaha. Hal ini bertujuan agar bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan hasil yang baik dan memuaskan. Nah, untuk elemen pertama yaitu customer segment. Customer segment ini merupakan tahap untuk menentukan target pemasaran dari usaha yang akan saya dirikan. Pada usaha percetakan dan fotokopi ini, saya menargetkan usaha kepada beberapa pihak, yaitu pelajar yang berkisar dari pelajar SD hingga SMA, kemudian pegawai kantoran, lalu tenaga pengajar seperti guru dan dosen, selanjutnya bapak-bapak atau ibu-ibu, kemudian masyarakat umum biasa yang kisaran usianya dari 8 hingga 50 tahun, dan terakhir pastinya adalah mahasiswa. Nah, kemudian elemen kedua yaitu value proposition, yang mana pada elemen ini saya sebagai pengusaha harus dapat mengetahui manfaat apa yang akan diterima oleh pelanggan ketika menggunakan produk dari usaha yang saya dirikan. Nah, value proposition dari bisnis saya ini yaitu mendapat freebies bagi pelanggan yang membeli lebih dari 5 produk berbeda di toko online, kemudian harga yang lebih ekonomis dan terjangkau, lalu untuk desain spanduk biayanya gratis jika desain yang diminta masih tidak terlalu rumit. Selanjutnya pengemasan serta pengiriman yang cepat untuk pembelian di toko online dan pengerjaannya cepat selesai, serta yang terakhir pembayarannya bisa melalui e-wallet seperti Dana, ShopeePay, OVO, GoPay, ataupun transfer bank. Nah, selanjutnya elemen ketiga yaitu channels. Pada tahap ini saya akan memaparkan apa yang akan dapat dipergunakan sebagai media untuk mempromosikan atau menyampaikan produk dari bisnis saya kepada pelanggan. Terdapat beberapa channel yang saya gunakan, yaitu toko online yang tersedia di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Kemudian, melalui media sosial yang tersedia seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, yang terakhir menggunakan media toko offline. Lalu elemen keempat yaitu customer relationship. Pada elemen ini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang saya lakukan agar dapat menjalin dan mempererat hubungan antara usaha dengan pelanggan. Dari usaha saya, cara yang dilakukan melalui chat dan pemesanan dari WhatsApp. Kemudian bisa mendapat potongan harga 20% dari setiap pengeprintan yang lebih dari 100 halaman. Kemudian fast response saat di chat, pelayanan ramah dan sopan, serta gratis ongkir untuk setiap pemesanan di daerah Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu revenue stream. Pada tahap ini saya akan menjabarkan dari mana saja sumber pendapatan di usaha percetakan dan fotokopi saya. Pada usaha ini saya memperoleh pendapatan dari penjualan kertas double folio, A4, A5, B5, B4, dan A3. Kemudian saya menyediakan jasa print, fotokopi, dan scan, menyediakan jasa jilid makalah, jilid skripsi, jilid buku, dan proposal. Kemudian saya juga menyediakan jasa perbaikan printer, dan menyediakan jasa pembuatan makalah, lalu sedia jasa pembuatan serta desain spanduk, menjual berbagai ATK atau alat tulis kantor, kemudian menjual beberapa komik dan novel bestseller, kemudian menyediakan jasa laminating file penting, dan menyediakan jasa cetak sertifikat. Nah, kemudian yang keenam yaitu key activities, di mana pada elemen ini saya akan menyebutkan apa saja aktivitas yang dilakukan di usaha percetakan dan fotokopi yang saya miliki. Di usaha saya sendiri terdiri dari beberapa kegiatan seperti menyediakan jasa fotokopi dan pengeprintan di setiap harinya dengan jam operasional yaitu pukul 7 pagi sampai jam
10:30 malam atau setengah 11 malam. Kemudian mencari barang-barang dan alat tulis yang sekiranya akan dijual di toko, melakukan kegiatan promosi di media sosial yang telah tersedia, kemudian melayani pelanggan yang ingin berbelanja secara ramah, serta mengawasi dan mengontrol penjualan di toko online ataupun offline. Selanjutnya elemen ketujuh yakni Key Resources, yang mana di elemen ini saya menjelaskan mengenai sumber daya yang dimiliki oleh usaha yang saya jalankan. Nah, di usaha saya sendiri yaitu usaha percetakan dan fotokopi, ini terdiri dari karyawan yang membantu di toko, laptop dan komputer, karyawan yang membantu proses pengemasan, printer, wifi atau jaringan internet, mesin fotokopi, admin yang menghandle media sosial, dan lokasi toko yang strategis. Lalu elemen yang ke-8 yakni Key Partner, yang mana pada tahap ini saya akan memaparkan pihak-pihak mana saja yang menjalin kerjasama dengan usaha percetakan dan fotokopi yang saya dirikan. Dalam usaha saya ini, saya bekerja sama dengan jasa ekspedisi seperti misalnya JNT, JNE, Si Cepat, dan Ninja Express. Kemudian, saya bekerja sama juga dengan agen pemasok alat tulis dan kertas, pihak marketplace online yang membantu proses penjualan, lalu agen penyedia tinta printer dan mesin fotokopi, serta jasa perawatan printer dan mesin fotokopi. Nah, yang terakhir yaitu cost structure, di mana pada elemen ini saya akan memaparkan struktur anggaran atau pengeluaran secara rinci yang menjadi tanggungan dari usaha fotokopi dan percetakan yang saya dirikan. Pada usaha saya sendiri yang menjadi tanggungannya yaitu memberi gaji karyawan, biaya perawatan printer dan fotokopi, kemudian membayar biaya wifi per bulan, membayar biaya tinta printer dan mesin fotokopi. Selanjutnya membeli alat tulis kantor atau ATK sebagai persediaan barang di toko, kemudian biaya sewa tempat per bulan ataupun per tahun, dan terakhir biaya pengemasan barang. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai bisnis model kanvas dari usaha saya yaitu usaha percetakan dan fotokopi. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.